Tuhan Yesus yang baik, dalam kasih sayang dan berkat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kecenderungan manusia dalam berjanji adalah sulit untuk ditepati. Ada dua penyebab. Yang pertama, manusia sering lupa pada janjinya karena terpengaruh dengan aktivitas yang lain atau dengan perkataan orang lain. Dan yang kedua, ia merasa tidak sanggup karena apa yang ia janjikan ternyata berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian memerlukan bukti atau tanda yang mengikat antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perseteruan, melainkan adanya damai. Perjanjian damai menjadi tema perenungan kita pada hari ini, yang berbicara tentang akhir dari pasang surutnya relasi Laban dan Yakub. Relasi antara mertua dan menantu yang dapat dikatakan mereka memiliki hubungan yang kurang baik atau bahkan hubungan yang terancam rusak karena sikap perilaku yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua. Yakub merasa ditipu oleh Laban, merasa dimanfaatkan oleh Laban, dan juga Laban yang menyadari keberadaannya karena diserang balik oleh Yakub. Yang notabene kita tahu bersama, Yakub juga pernah menipu ayahnya Ishak untuk memperoleh hak kesulungan dan berkat. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hubungan itu menjadi sempat memanas dan akhirnya berakhir di pegunungan Gilead. Sebagaimana bacaan kita pada hari ini. Pertemuan yang mungkin kita berpikir akan menegangkan justru menjadi pertemuan yang luar biasa karena relasi mereka diperbaiki. Di mana hal itu dimulai ketika Laban mengajak Yakub untuk berdamai dengan melakukan kesepakatan yakni mengikat perjanjian terhadap mereka berdua. Hal yang menarik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang membuat kemudian Laban akhirnya mengajak untuk berdamai. Ketika kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, ternyata Allah menjumpai Laban dalam mimpi. Bahkan hal yang kedua yang membuat Laban menyadari kesalahannya adalah tindakan Yakub yang meninggalkan Laban. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kesadarannya itu Laban kemudian mengajak Yakub untuk berdamai. Apa respon Yakub ketika Laban mengajak untuk berdamai? Dalam ayatnya yang ke-45, di situ Yakub memperlihatkan tindakan yang menyambut ajakan damai dari Laban, yaitu ia mengangkat dan dia mengambil batu dan menimbulnya sebagai bentuk perjanjian. Ini bukan hanya sebatas bentuk perjanjian, tetapi di sini kita melihat bahwa tindakan Yakub adalah ia juga mau berdamai dengan Laban, sekalipun Laban tidak meminta maaf kepada Yakub. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang membuat mereka berdua kemudian melakukan tindakan seperti itu? Karena Yakub dan Laban menaruh pikirannya kepada Allah. Allah yang menghendaki mereka berdamai. Mereka mau dipimpin oleh Allah sehingga mereka menanggalkan keegoan mereka. Mereka menanggalkan status mereka baik sebagai orang yang benar. Mereka menanggalkan ego mereka sebagai orang yang lebih tua. Tapi dalam kerendahan hati mereka mau melakukan pendamaian itu karena mereka menaruh pikiran mereka kepada Tuhan. Sehingga Yedar Sahadatu yang dinamakan oleh
Laban dalam bahasa Aram dan juga Galet yang dinamakan oleh Yakub dalam bahasa Ibrani itu menjadi tugu peringatan, ya, simbol perjanjian yang kemudian menjadi tanda bahwa mereka berada pada perjanjian damai itu sendiri. Mereka memulai lembaran baru dengan timbunan batu yang menjadi bagian penting, bahkan melambangkan bahwa Allah menjadi saksi dari perjanjian mereka. Ya, sebagai informasi bagi kita dan pengetahuan bagi kita bahwa tugu peringatan itu masih ada sampai sekarang ini Bapak Ibu, di mana tugu peringatan itu menjadi perbatasan antara Israel dan Syria. Nah Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan perjanjian itu juga memberikan sebuah loyalitas bahkan penghormatan bahwa mereka tidak boleh melanggar hak-hak atau batas-batas ketika mereka berjauhan. Bahkan dalam ayat 50 memperlihatkan bahwa perjanjian itu bukan terjadi pada Laban dan Yakub, tapi juga terjadi pada generasi selanjutnya. Generasi demi generasi, di mana Laban meminta Yakub untuk menjaga, mengasihi istri dan juga anak-anaknya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini kita belajar bahwa apa yang terjadi itu adalah inisiatif Allah dalam kehidupan Laban dan Yakub. Ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menghendaki perdamaian. Dan perdamaian itu terwujud antara semua manusia tanpa memandang status, tanpa memandang suku bangsa, Yakub Israel, Laban orang Aram. Ya. Tanpa memandang agama, tanpa memandang status sosial. Dan hal itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai korban perjanjian damai antara hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Allah merancangkan pemulihan dengan kasih dan kebaikan Allah dapat mengalahkan rivalitas, mengalahkan perseteruan, perselisihan dan ego dalam diri manusia. Setiap orang tidak ada yang ingin perang. Tidak ada orang yang ingin hidup membangun tembok dengan relasi dengan sesamanya. Tetapi mengapa dalam kehidupan pada saat ini masih ada perang, masih ada kebencian, masih ada pertikaian, masih ada perselisihan dalam keluarga, masih ada krisis kemanusiaan? Bagaimana kita sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus mewujudkan damai itu dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sebagai orang yang telah ditebus, kita menaruh hati dan pikiran kita kepada Allah. Dalam wujud ketaatan dan kerendahan hati bahwa kita mau dibimbing oleh Allah untuk hidup damai. Sebab sampai saat ini masih ada saja orang yang tidak mau dibimbing oleh Allah. Tapi ya dibimbing dengan pemikiran sendiri, ya dibimbing dengan kehebatan sendiri, sehingga menghasilkan perilaku yang egosentris. Mari kita belajar dari Laban dan Yakub. Laban ia tidak mengeraskan hatinya. Yakub juga demikian. Ia tidak mengeraskan hatinya sehingga mereka berada dalam kedamaian. Hal yang kedua, ketika kita menaruh pikiran dan hati kita kepada Allah, maka usahakanlah damai itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa damai yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita upayakan, harus menjadi role model dalam kehidupan kita. Perdamaian itu harus kita perjuangkan dengan menanggalkan keakuan kita, dengan menanggalkan sikap mementingkan diri sendiri. Dan kita harus memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita.
ketika kita mau berdamai dengan orang lain, jangan kita menunggu kata maaf dari mereka, kemudian kita mau untuk memaafkannya. Belajar dari Yakub, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri, agar kita bisa berdamai dengan kehidupan suami istri, dalam kehidupan mertua dan menantu, dalam kehidupan anak-anak, dalam pekerjaan, dengan relasi dengan tetangga kita. Kita harus mengupayakan dan mengusahakan damai itu dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Laban atau Yakub mengeraskan hati, tidak terjadi perdamaian itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang telah menerima perjanjian damai dalam kehidupan ini, mari dalam pimpinan dan tuntunan Allah kita bersedia untuk berjalan ke depan, untuk membangun akan damai itu dalam kehidupan kita, dengan menyatu dengan sesama kita, menjadikan sesama itu setara dengan kita, agar dalam mengupayakan damai itu terbentuk karakter-karakter damai dalam kehidupan kita. Kita telah mengikis segala sesuatu dan kemudian kita hidup di dalam perdamaian. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Presiden Jokowi mengatakan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, berdamai dengan lingkungan kita. Yang harus kita lakukan dimulai dari keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari terus mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian itu di tengah keluarga kita, serta persekutuan gereja masyarakat, sehingga damai sejahtera surgawi itu terjadi di seluruh muka bumi. Selamat menabur damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia.